Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang pertama dan utama adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat iman Islam yang dengannya kita tetap istiqamah hadir dalam majlis Jumat siang hari ini. Nikmat sehat wal afiat yang dengannya kita dapat bekerja, dapat beribadah seoptimal mungkin, serta nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada manusia paling mulia di alam raya ini, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang rahimakumullah, kita sering mendengar satu istilah ukhuwah Islamiyah, dan kita seringkali menyebutkannya serta mengajak orang lain untuk mengikat diri kepadanya. Dan memang sebenarnya ukhuwah Islamiyah atau ikatan persaudaraan Islam itu adalah kewajiban bagi kita semua. Sebagaimana yang Allah telah sampaikan kepada kita semua dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Senyuman rahimahullah, ukhuwah Islamnya itu bukan saja kita sekedar berdekatan, beraktivitas bersama, lalu kemudian bekerja bersama, tetapi ada beberapa tingkatan yang perlu kita sama-sama pahami dan kita laksanakan. Tingkatan yang pertama adalah ta'aruf, mengenal. Satu sama lain kita perlu mengenal lebih dekat kepada sesama muslim, sesama mukmin di antara kita. Apalagi yang bekerja bersama dengan kita dalam satu kantor, dalam satu sekolah, dalam satu lembaga, dalam satu organisasi. Jadi ukhuwah tingkat pertama adalah mengenal. Mengenal bukan saja mengenal fisik, mengenal namanya, mengenal keluarganya, mengenal saudara-saudaranya, tetapi kita juga mengenal karakter-karakternya. Kita mengenal teman kita, sahabat kita, saudara kita itu, bahwasanya dia adalah orang yang sabar, orang yang baik, orang yang lemah lembut, orang yang tutur katanya sopan dan sebagainya. Atau kita mengenal sebaliknya, ada teman kita yang mungkin bicara keras, cepat sekali emosi, atau lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal pertama yang perlu kita kenal. Bukan saja mengenal fisiknya, tapi juga perlu mengenal karakternya. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam satu ayat di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya ketika kita sudah mengenal, ketika kita sudah mengetahui teman kita, maka kita harus memahami bahwa kelebihan, keunggulan seorang bukan karena dia pintarnya, bukan karena jabatannya, bukan karena sukunya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya atau bangsanya, melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita mengenal, maka
Sungguhnya seorang terlihat kelebihannya manakala dia lebih soleh, manakala dia lebih bertakwa. Yang kedua adalah berukhuwah Islamiyah tidak hanya mengenal, maka kita meningkat kepada tahap kedua, tafahum. Kita berupaya untuk saling memahami teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahwasanya dia memiliki hal-hal yang mungkin kita mengetahui itulah kekurangan dia, aibnya dari dirinya, keluarganya, atau saudaranya. Atau kita mengetahui lebih dalam bahwa dia memiliki kelebihan, dia memiliki skill, dia memiliki kemampuan karakter yang mungkin bisa kita sama-sama untuk contoh dari dirinya. Maka kita setelah memahami itu, kita kemudian mengambil tindakan. Yang pertama, berupaya untuk menyembunyikan, bahkan menutupi aib-aib. Yang kedua, kita belajar darinya kelebihan-kelebihannya. Itulah makna dari tafahum. Sehingga Rasulullah telah bersabda kepada kita, uhiya ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, merendahkan diri. Tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Ketika kita mengenal seorang, memahami seorang, maka kita kemudian akan merasakan bahwa kita memiliki kelebihan dan kita pun memiliki kekurangan, dan dengannya kita berusaha untuk lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, setelah kita saling memahami, maka ukhuwah Islamnya itu kita tingkatkan menjadi ta'awun, saling menolong. Apabila kita sudah mengenal saudara kita, mengenal sahabat kita, mengenal kolega kita, dan kita bersama-sama sering bersama dengannya, maka kita tidak lain, apabila kita ingin berukhuwah dengannya, kita haruslah menunjukkan sikap ta'awun, saling menolong. Menolong tentu saja ketika ia meminta kepada kita, itu adalah contoh dari ukhuwah Islamiyah yang baik. Tetapi lebih baik kalau kita menolongnya tanpa ia meminta. Ada banyak orang-orang sekitar kita yang qanaah, padahal dia kekurangan, padahal kita tidak tahu, mungkin saja keluarga belum makan hari ini sementara dia belum gajian, atau mungkin saja ada yang sakit, dia perlu biaya besar sementara kita memiliki kelebihan, dan seterusnya. Maka ta'awun adalah bukti dari ukhuwah Islamiyah. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada kita dalam satu hadisnya, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap mencintainya, mengasihinya, dan menyayanginya seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur dan lemah. Artinya, kalau kita mengetahui ada sahabat kita, saudara kita, kolega kita, tetangga kita sedang kekurangan, sedang dalam kondisi dia musibah atau dalam kesedihan, atau sedang memiliki keperluan yang besar, maka sebagai bagian dari tubuh kaum muslimin kita wajib untuk membantu. Kemudian yang terakhir dan tertinggi adalah level keempat. Manakala ukhuwah Islamiyah ini kita terapkan, maka apabila sampai level ini, berarti bersatulah seluruh kaum muslimin dan akan menanglah seluruh kaum muslimin. Yaitu adalah takaful, saling menanggung beban. Kalau ta'awun, kita membantu semampu kita. Kalau ta'awun, kita masih menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga kita, untuk kepentingan kita, kemudian kelebihannya kita berikan pada orang lain. Tetapi takaful, menanggung beban, kita rela berkorban, kita rela memberikan yang kita miliki untuk orang lain, padahal kita sebenarnya membutuhkannya. Itulah takaful yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Walaupun dia memerlukan, dia melihat sahabat kelaparan, maka makanan diberikan kepada sahabatnya. Walaupun dia memerlukan, dia memiliki minum yang hanya tinggal sedikit, tapi dia rela orang lain untuk menerima minumnya. Dalam kisah perang Mu'tah, ketika ada 3 orang sahabat sudah dalam kondisi sakaratul maut, dan dalam kondisi itu ia perlu sekali minum karena begitu hausnya dalam sakaratul maut. Ketika seorang bawakan kepadanya, Nia,
Lalu dia ingin minumnya dan dia mendengar kata-kata miyah juga, teriakan dari arah lain. Dia katakan, khus ilahi, berikan kepada dia, berikan kepada dia. Orang kedua diberikan, kemudian mendengar teriakan di tempat yang lainnya, iya, air, khus, berikan kepada yang lain. Dan orang ketiga ketika disamperin ternyata sudah wafat, sudah syahid. Lalu kembali ke orang dua, kemudian ternyata sudah syahid. Kembali ke orang pertama juga sudah syahid. Begitulah ukhuwah Islamiyah. Pada titik akhir, di akhir hidup, dalam kondisi sakaratul maut, para sahabat tetap ithar artinya berbagi. Dalam kondisi kita memerlukan, tapi kita tetap memberikan kepada orang lain. Itulah setinggi-tinggi dari ukhuwah Islamiyah. Sehingga Rasulullah menegaskan satu pahala yang besar bagi orang-orang yang siap bertakaful. Man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muhsin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.